Eropa sedang bersiap untuk perang. Dorongan menuju militerisasi tidak dapat disangkal dan kini juga telah merambah ke universitas. Namun, tidak semua orang setuju dengan hal itu. Tamu saya hari ini bahkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dosen di University of Southern Denmark untuk memprotes militerisasi proyek penelitian. Dr. Dylan Cawthorne adalah seorang ahli dalam desain dan etika drone. Nisextesi temililaskan for neprusit sedauker di Yudia, dumabedikekam Eropa. Dylan Step Anting. European Academia. Dylan, welcome. Thanks for having me. Soki Menoosi, Pascal. Thanks for saying yes to this. And Terima kasih sudah setuju untuk ini. Aku sudah bilang sebelumnya, tapi aku benar-benar menghormati keputusan pribadimu untuk keluar dari universitas setelah menyadari bahwa penelitian drone-mu akan, dimiliterisasi dan digunakan untuk tujuan militer. Bisakah kamu jelaskan sedikit tentang apa yang terjadi, bagaimana kejadiannya, dan mengapa kamu harus mengambil keputusan itu? Why you had to take that decision? Yeah, absolutely. So, over these last couple of years, Ya, the tentu university saja. has really changed. Selama So I beberapa was tahun an terakhir, associate professor at the universitas University of benar-benar Southern telah Denmark. berubah. Saya dulu adalah seorang profesor madya di Universitas And, Denmark Selatan I di mean, bagian tengah negara basically, ini. I kind of Dan pada experienced in real dasarnya, time saya this mengalami globalization secara that's langsung going on in proses Denmark. militerisasi yang sedang I mean, terjadi drone di technology is Denmark. really Teknologi important drone to sangat the- penting bagi to- Denmark, to- dan yeah, mereka to Denmark. memandangnya sebagai semacam They see it as senjata like a berteknologi high-tech weapon that tinggi they can yang develop bisa in the future. dikembangkan di masa So, depan, there's quite a lot of sehingga funding ada towards it. cukup banyak pendanaan yang diarahkan ke sana. So, yeah, basically, Saya merasa I felt secara like I couldn't moral really, tidak bisa pergi bekerja setiap hari. Saya merasa seolah-olah saya menjadi bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Tujuan saya dengan teknologi selalu untuk mencoba mendunia menjadi tempat yang lebih baik. Saya tahu itu adalah cita-cita yang sangat luas dan mungkin sulit diwujudkan dalam praktik. Tetapi selama 8 tahun terakhir, saya juga mempelajari etika, bersradar etika, the three kamu etika sam, desain teknologi. I've been trying to figure out how do I incorporate ethics into technological design. And so, Maksud saya, drone. Drone sekarang adalah contoh khas teknologi dengan penggunaan ganda, bukan? Seperti yang disebut dalam istilah teknis, teknologi ini bisa menjadi hal yang luar biasa untuk mengantarkan paket dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau bisa juga digunakan untuk membunuh orang dari ketinggian. Terutama dalam perang di Ukraina, kita telah melihat betapa pentingnya peran drone. Ini adalah sesuatu yang sudah pernah dipikirkan orang sebelumnya, tetapi belum pernah diuji pada tingkat sebesar itu. Bagaimana saya harus membayangkan dampaknya terhadap universitas tempat Anda berada dan terhadap skema pendanaannya? Maksud saya, bagaimana Anda mengalami proses militerisasi di universitas? At the university. yeah, it was really in the use case of the drones, as you said. Ya, memang seperti yang kamu bilang. Semuanya berkaitan dengan kasus penggunaan drone. 6 atau 8 tahun lalu, ada tren besar tentang transisi hijau. Semua orang membicarakan transisi hijau dan investasi untuk masa depan yang berkelanjutan. Banyak drone kami dirancang untuk aplikasi semacam itu. Memantau satwa liar atau keanekaragaman hayati, layanan kesehatan. Saya mengembangkan drone yang seharusnya digunakan untuk mengangkut sampel medis. Jadi ya, saat itu lebih ke arah penggunaan drone yang bisa dibilang lebih jinak atau bahkan bermanfaat. Or hopefully even good uses of drones. And then over these last couple of years, especially in 2022. Dan kemudian selama beberapa tahun terakhir, terutama pada tahun 2022, saat itulah perubahan besar benar-benar terasa. Ketika kami mulai melakukan militerisasi, banyak rekan saya yang sebelumnya tidak tertarik atau bahkan menentang pembuatan senjata berubah pikiran. Dan juga, maksud saya, retorika dari Perdana Menteri sangat pro-militer. Seperti, kami mendukung Ukraina, kami memperkuat diri, dan kami mengalokasikan 5% dari PDB untuk mengembangkan senjata. Proses ini mulai di universitas ketika saya pergi. Kenapa ada aliran dan besar youth, o insta small. Yeah, to make weapons. Apakah mereka juga memberi insentif kepada Anda untuk mengerjakan proyek-proyek seperti itu? Atau mereka berbicara dengan pihak fakultas? Apakah ini menjadi topik pembahasan? Apakah hal itu dibicarakan? Seperti baiklah, sekarang kita punya lebih banyak proyek militer. Atau itu hanya sesuatu yang terjadi begitu saja, tanpa dibicarakan? Ya.
It had been a discussion for many years, especially Itu telah menjadi bahan diskusi selama bertahun-tahun, terutama di bidang penelitian drone. Karena, seperti yang kamu katakan, hal itu memang sudahlah ada. Sekitar 6 tahun yang lalu, saya dan rekan-rekan menulis sebuah surat. Kami sebenarnya tidak pernah mengirimkannya ke manajemen, tetapi kami memberitahu mereka tentang hal itu. Kami mengatakan bahwa di Denmark, sebagai akademisi, kami seharusnya memiliki kebebasan dalam penelitian, dan kami akan menggunakan kebebasan itu. Kami tidak akan bekerja pada proyek militer. Mereka tidak memberi kami pedoman apapun tentang apa yang boleh atau tidak boleh kami lakukan jika misalnya kami mengerjakan teknologi penangkal drone atau semacamnya. Jadi, kami berkata, baiklah, kami tidak akan melakukannya. Dan pada dasarnya mereka harus menerimanya. Setidaknya di atas kertas, mereka tidak bisa menolak kebebasan penelitian kami. Namtief Spastadis, itu mestmo, itu mo itilam dana untuk membiayai proyek penelitian Deathmang. to pay for your research projects. Bisakah kamu menjelaskan itu? Karena banyak orang berpikir bahwa begitu seseorang dipekerjakan oleh universitas akan memberikan dana penelitian, karena jelas mereka yang bertanggung jawab atas hal itu. Tapi sebenarnya tidak begitu cara kerjanya, kan? Tidak. Dan saya juga berpikir begitu. Karena saya bukan seorang akademisi seumur hidup. Saya sudah berada di dunia akademik sekitar 12 tahun. Tetapi sebelum itu saya memiliki karier yang berbeda. Jadi saya berpikir, ya, kamu tinggal melakukannya, meneliti hal-hal yang menarik dan penting, serta berusaha membuat dunia menjadi lebih baik. Tapi universitas itu adalah sebuah bisnis. Produknya adalah mahasiswa, dan juga banyak proyek penelitian. Pada dasarnya, semuanya tergantung pada bidang penelitian yang kamu tekuni. Kadang kamu bisa mendapatkan cukup banyak dana melalui kegiatan mengajar, dan itu bisa sedikit lebih stabil. Tapi, sebagian besar uang kami berasal dari proyek penelitian eksternal. Jadi pada dasarnya, kamu harus membiayai dirimu sendiri untuk mempertahankan pekerjaanmu. Dan itu adalah alasan utama saya berhenti. Itu membuatku mahardina si ravawada pikrangyasis di menikant, taimit session mastika di personal phi. Kami selalu ditekan untuk mendapatkan dan. Because we were always being pressured to get money. Do you have any Bersamaan di emisi verlang sa Prubuth versa to Bestaksel, di bidang itu lain militer, NATO, atau outganinis stektan kamon. organizations? I'm not sure, but in the past it was Saya tidak yakin, tapi dulu ukurannya benar-benar sangat kecil atau hampir tidak ada. Saya tahu ada sebuah proyek di daerah lain yang bekerja sama dengan Therma Aerospace yang mengerjakan hal-hal terkait FT-5 Joint Strike Fighter. Tapi proyek itu cukup kecil dan juga sangat tabu. Jadi ketika kelompok riset drone kami dimulai, atasan pertama kami adalah mantan personel militer, dan pimpinan di atasnya berkata, jangan sekali-kali menyebut hal itu. Kita tidak melakukan hal semacam itu lagi. Dan dia memang tidak melakukannya. Untuk menghargainya, dia mengubah arah, dan kami mengerjakan proyek sipil, hal-hal untuk pendidikan, pengembangan bisnis, dan sejenisnya. Namun kemudian, terutama pada tahun 2022, terjadi perubahan besar. Semua orang berkata, sekarang kita melakukannya. Kita harus melakukannya untuk melindungi Eropa dan melindungi Denmark. So it was the Jadi, perang di Ukraina yang mengubah keseimbangan, termasuk di universitas, membuat Sinu lebih bersedia menempuh jalur tersebut. Apakah Anda melihat adanya perubahan dalam cara orang membicarakan penelitian militer di universitas? Military research at universities. The change was so fast, and I was Perubahannya terjadi begitu cepat, dan saya terkejut melihat betapa orang-orang menerimanya tanpa banyak pertanyaan. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 atau 4 tahun lalu, dibentuk sebuah lembaga bernama NFC, atau Pusat Penelitian Nasional. Pada dasarnya, ini adalah salah satu organisasi tipe 3 helix, yang tujuannya integrasikan militer dengan industri dan dunia akademik. integrate the military with industry with academia. Oh, And so this was created Jadi, hal ini dibuat secara sepihak, dan setiap universitas terlibat di dalamnya. Saya tidak ingat ada banyak diskusi yang terjadi tentang hal itu, tapi semuanya seolah-olah sudah diatur begitu saja. Saya akan bilang, pada awalnya,
ada beberapa orang yang khawatir, tapi hal itu tidak benar-benar berdampak pada pekerjaan kami sehari-hari. Yang benar-benar berdampak adalah perang dan perubahan dalam skema pendanaan. Salah satu hal yang membuat saya sangat tidak nyaman. Ada beberapa momen di mana saya berpikir, oke, ini sudah terlalu jauh, saya tidak bisa melanjutkan ini lagi. Adalah ketika saya punya rekan, seorang profesor di bidang penelitian lain, yang mencoba mendapatkan hibah khusus untuk mempersenjatai teknologi sipil. Dia berniat mengamati apa yang kami kerjakan, lalu mengubahnya menjadi senjata. Hibah dari siapa? Grant from who? Who was MNC Elitero Q. I suppose? If I remember right, it was the European Union. Kalau aku ingat dengan benar, itu adalah Uni Eropa. Ya Tuhan, Komisi Eropa. Karena mereka juga ingin membuat drone kamikaze yang diproduksi di dalam Eropa, supaya kita tidak bergantung pada Tiongkok, misalnya. Ketika kamu mempublikasikan sesuatu secara terbuka, seperti yang kami lakukan, kamu tidak pernah tahu dengan pasti untuk apa orang akan menggunakan hasil risetmu. Tapi ketika orang itu duduk tepat di sebelahmu dan memiliki pengetahuan internal tentang apa yang kamu lakukan dan bagaimana kamu melakukannya, bagiku itu sudah terlalu jauh. Aku tidak ingin menjadi bagian dari itu. Pada dasarnya, dari hari ke hari, aku merasa semakin tidak nyaman, dan aku semakin khawatir tentang para mahasiswaku. Aku berpikir, begitu mereka keluar dari kelasku, kalau mereka mau, mereka bisa saja pergi kemanapun dan mulai meledakkan orang. Dan aku tidak melihat, and kita pari tiga yang cukup, and menggunakan teknik mereka, setimes reaching the stop. Itu adalah kekhawatiran all of this. So that was a big concern for me. Can you explain this a bit to me, like the Bisakah kamu jelaskan ini sedikit kepada saya? Maksud saya, kita sudah lama menghadapi dilema moral atau isu moral seperti ini, bukan? Orang-orang yang bekerja di bidang energi nuklir juga merupakan mereka yang pada akhirnya tentu saja memungkinkan terciptanya bom atom. Jenis penelitian seperti ini berjalan beriringan, bukan? Kamu tidak bisa benar-benar memisahkannya. Dan hal yang sama terjadi di banyak bidang lainnya. Kamu bilang, kamu berasal dari industri dirgantara, dan kamu juga sudah melihat hal itu di sana. Mungkin bicarakan tentang itu dulu, lalu tentang karakter penggunaan ganda dari drone. Tapi mungkin mulai dulu dengan bidang lain yang kamu tahu telah dijadikan senjata. Yes, so a lot of my research. Ya, jadi banyak penelitian saya selama beberapa tahun terakhir berfokus pada desain teknologi yang berlandaskan etika. Dan bagian penting dari hal itu adalah konteks. Jika Anda membuat drone untuk keperluan layanan kesehatan, dan kemungkinan besar akan digunakan untuk layanan kesehatan, maka Anda dapat berasumsi secara wajar bahwa teknologi tersebut akan dirancang untuk tujuan itu. Namun, jika dilihat dalam konteks di mana drone tersebut secara aktif dibuat sebagai senjata, maka Anda juga dapat berasumsi sedemikian bahwa dirinya. Drone memang selalu memiliki karakter ganda ini. Dan saya rasa bahwa penelitian saya sebenarnya serupa, untuk mengurangi timam risiko dari ganda tersebut. The capabilities of or the risks of dual use. So for example, one of my drones, it was quite a bit. Sebagai contoh, salah satu drone saya ukurannya jauh lebih kecil. Pada dasarnya sekecil mungkin. Alasannya adalah untuk mengurangi kapasitas muatan, agar hanya dapat membawa apa yang dibutuhkan dan tidak lebih dari itu. Seringkali, drone dikembangkan untuk dimaksimalkan kemampuannya, dan hal itu membuatnya sangat mudah disalahgunakan. Drone itu juga dilengkapi dengan banyak fitur pelindung privasi dan fitur visibilitas, karena persyaratan untuk drone komersial sangat berbeda dengan teknologi militer. Misalnya, pada drone militer, Anda ingin agar drone tersebut sangat tersembunyi, karena kemungkinan besar akan menghadapi gangguan sinyal aktif. So it needs to have very robust sort of control. Jadi sistem pengendaliannya harus sangat kuat. Sekarang mereka memiliki kabel optik yang langsung terhubung ke drone. Dalam konteks sipil, hal itu tidak diperlukan, bukan? Itu akan terlalu berlebihan. Jadi ada beberapa perbedaan antara teknologi sipil dan teknologi militer. Dan sebenarnya saya cukup khawatir tentang penggunaan ganda ini. Negara Denmark sedang berinvestasi besar-besaran dalam teknologi penggunaan ganda. Sekarang mereka harus membayar 5% dari PDB, dan mereka berkata, baiklah, jangan khawatir rakyat.
kami akan membela diri dari orang Rusia yang datang ke Copenhagen. Tapi kami juga akan memberi kalian semua teknologi sipil hebat ini sebagai bonus tambahan. Jadi kami bisa semacam menghemat uang. As sort of an added bonus, so we can sort of save money. So like Jadi misal kita bisa menempelkan granat tangan padanya, atau kita bisa memakainya untuk mengantarkan sampel darah. Ya, semacam skenario seperti itu. Basically, I mean, I think this is all. Pada dasarnya, maksud saya pikir ada banyak faktor ekonomi di sini. Menurut perkiraan saya, ini juga berperan besar. Jadi ya, saya rasa ini akan menjadi dorongan besar bagi perekonomian Denmark. Dan sekarang mereka punya banyak pelanggan. Pada dasarnya, Mette Frederiksen berkata, beli, beli, beli. Ia ingin masyarakat membelanjakan uang di mana-mana. Dan pihak pertahanan atau militer di Denmark tidak bisa membeli dengan cukup cepat. Death lebih suka membeli produk dari Denmark versus uang. And they would prefer to buy Danish products if they could, right? Okay, is it possible though? Baik, tapi apakah mungkin, pertanyaan terakhir tentang hal ini, apakah Denmark atau Uni Eropa memiliki kapasitas untuk memproduksi sendiri semua yang mereka butuhkan agar bisa memiliki industri drone yang berfungsi? Karena saat ini yang kita lihat adalah Uni Eropa dan juga baru menyadari, wah, ternyata banyak komponen yang kita butuhkan sebenarnya berasal dari Tiongkok. Apakah Anda punya pengalaman terkait hal itu? Do you have any experience with that? My experience is mostly within the Danish context. Pengalaman saya sebagian besar berada dalam konteks Denmark. Dan saya akan mengatakan bahwa industri drone di sini masih sangat kecil dan sangat baru. Itu adalah hal lain yang menjadi tantangan. Jika ingin melakukannya dengan benar, ini berkaitan dengan seberapa cepat meningkatkan intensitasnya. Sebelum ini, perusahaan drone militer terbesar di Denmark adalah Skywatch. Saya rasa, mungkin mereka hanya memiliki sekitar 40 orang di sana. Maksud saya, ini adalah negara dengan populasi hanya 6 atau 7 juta orang. Tetapi tetap saja, industrinya kecil. Ketika saya masih di universitas, kami memiliki laboratorium riset di bandara di sini. Dan idenya adalah untuk menciptakan banyak startup. Kami memiliki mantan mahasiswa yang mendirikan startup. Dan ada beberapa perusahaan drone yang lahir dari situ. Sebagian besar berfokus pada teknologi sipil. Namun, ini masih tahap awal. Saya tidak berpikir hal ini bisa dibandingkan. Ya, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan banyak negara lain yang memiliki pengalaman himsit dalam bidang ini. Menurut pengetahuan Anda, siapa yang memiliki Kadam Grove Lithuania and their drone di Eropa? That's a good question. I don't know for Itu sure. pertanyaan yang bagus. Aku tidak tahu pasti, tapi aku membayangkan orang Jerman punya cukup banyak. Kami memang pernah punya beberapa proyek kolaborasi dengan mereka, dan mereka tampak memiliki kemampuan yang kuat. Okay, Itu masuk akal. Capabilities. that would make I'm sense. not sure. Then let's talk a little bit about like. Lalu mari kita bicarakan sedikit dengan industri kedirgantaraan, tempat Anda bekerja sebelumnya. Bagaimana perbandingannya? Apakah semua teknologi ini juga akan digunakan Irami? exploited by the military too? I think that's always been a risk. A while back, Saya rasa itu selalu menjadi sebuah risiko. Beberapa waktu lalu, mantan pembimbing doktor saya menulis sebuah makalah berjudul "Menjadikan Drone Lebih Beradab Melalui Desain". Apakah itu mungkin? Ia menunjukkan bahwa ada perbedaan kemampuan yang penting, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Namun menurut saya, pada dasarnya hal itu mustahil, karena teknologi ini bersifat jarak jauh. Anda sudah menciptakan jarak antara diri Anda dan robot terbang itu. Jadi saya pikir teknologi ini memiliki karakteristik bawaan yang membuatnya hampir mustahil untuk benar-benar terlepas dari penggunaan ganda. Dan itu juga menjadi salah satu alasan saya memutuskan untuk meninggalkan industri tersebut. Karena selama kurang lebih 6 tahun, saya memikirkan sepenuhnya bagaimana cara membuat teknologi yang baik sebagai seorang insinyur. Saya mempelajarinya secara mendalam. Dan pemeriksaan etika serta bagaimana teknologi digunakan baik dan buruk untuk kekerasan maupun no-kerahta etik keras serangling karegnori sebagai kekuas poin pesan. My belief in technology as a force for good.
That's a sad conclusion to come to, but a Itu straightforward kesimpulan one yang as well. menyedihkan, you tapi know, juga cukup jelas. the Napoleonic Maksud saya, Wars, kamu tahu, pada masa we Perang used Napoleon, balloons mereka menggunakan as balon a sebagai new teknologi technology at the baru time saat to itu get untuk on naik top ke and udara dan look at melihat like apa yang what dilakukan the musuh. enemy was doing. That Itu was dulu the merupakan technology teknologi once. militer. There's always Maksud been saya, a use selalu case, ada some penggunaan form of, militer untuk suatu bentuk teknologi new baru, technology, terutama especially yang when it comes berkaitan to dengan like hal-hal stuff yang that's bisa in the terbang. air. Then Tapi ada pertanyaan another lain. option though, Hal yang kita what tahu we agar know sedikit though, I lebih mean, positif. to be also Ada positive, is ada that saat-saat our ketika moment kita we memuskutu decide to pas try teknologi tertentu. to Seperti di curtail Brand certain New. technologies. Like we've seen it with bullets. There are certain types of bullets that are forbidden. There are Ada jenis certain peluru types tertentu of, yang dilarang. equipment that under Ada juga jenis international law is peralatan forbidden. tertentu We see how, yang menurut hukum the internasional Non-Proliferation dilarang. Treaty tries Kita melihat to bagaimana Traktat curtail the number Non-Proliferasi of berusaha nuclear weapon membatasi states. jumlah negara yang To some memiliki senjata extent nuklir. successful. I mean, Cukup quite berhasil. successful actually. Sebenarnya We're still in sangat the one berhasil. digit, at Kita least masih for berbicara now, tentang jumlah of satu digit, nuclear weapon setidaknya untuk states. saat ini, When it comes dalam to hal negara drones, pemilik what senjata in nuklir. your Ketika view berbicara is tentang the drone, menurut most, Anda, I apa mean, bagian terburuk dari most penggunaan drone dalam peperangan? the worst Dalam hal part kerusakan of yang drones ditimpa in atau yang warfare, dapat ditimbulkannya. in Numain terms di of like Lithimer hat damage that drone they do or gopon. can do, or how you've seen how they're being used. Yes. Ya, kita mulai We're seram. getting dark. Well, I mean, Ya, maksud saya, season sekali keluar kena beforehand. Seniap itu pasti benar mesin. Kita belum nonton harian. Yet, you know. Yeah, I think probably just the Ya, saya pikir mungkin hal yang paling kuat adalah keterhubungan dengan orang yang sedang dibunuh. Bagian itu yang paling mengganggu bagi saya. Misalnya, dalam perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, melihat rekaman sudut pandang langsung dari para tentara atau orang-orang hanya beberapa detik sebelum mereka tewas, kita hampir bisa melihat wajah mereka. Saya pikir itu mengerikan. Itu sangat buruk, sangat memilukan. Ya, jadi saya rasa itu memang sangat berat. Dan kita juga belajar selama serangan drone Amerika Serikat sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu, bahwa para pilot drone juga mengalami PTSD. Mereka benar-benar menderita karena mereka melihat korban dari teknologi mereka sendiri. Jadi saya pikir ya, meskipun itu teknologi jarak jauh, dalam beberapa hal kita sebenarnya cukup dekat dengan orang tersebut. Dan saya rasa itu benar-benar tragis. And I think that's really tragic. Of it's were any captains at you. Or pike ameng narang drone, specified smallet, since so do demisko. Capacity, like all or nothing. Ya, But the civilian. Bagaimana dengan kasus penggunaan sipil yang telah Anda kerjakan? Mana yang paling membuat Anda optimistis terhadap teknologi ini? Optimistic about the technology. Yeah, I would say. ya, saya akan bilang ada banyak hal terkait logistik yang tampak cukup menjanjikan, seperti memindahkan barang dari titik A ke titik B, terutama untuk hal-hal di bidang kesehatan. Misalnya, salah satu proyek saya adalah membawa sampel medis dari pulau-pulau terpencil di Denmark ke rumah sakit utama untuk dianalisis. Jadi saya pikir ya, ada aspek keadilan sosial yang cukup penting bagi orang-orang di komunitas dan lokasi yang kurang terlayani yang bisa dibantu melalui teknologi drone. Tapi menurut saya sekarang, kalau melihat ke belakang, biasanya hal itu lebih berkaitan dengan ekonomi daripada isu keadilan. Ini lebih soal bagaimana kita bisa menghemat uang dan tetap memberikan layanan. So I'm actually quite cynical about Jadi sebenarnya saya cukup sinis terhadap banyak bentuk solusi teknologi seperti ini yang sedang banyak diandalkan orang. Karena saya pikir, kalau sesuatu itu benar-benar penting, kamu akan melakukannya. Kamu akan menemukan cara untuk mewujudkannya. Ini juga menjadi cara lain untuk menggantikan pekerjaan, menyingkirkan orang, dan menciptakan jarak di antara mereka. Jadi secara keseluruhan, saya cukup skeptis terhadap teknologi ini. Dan itu juga menyebalkan, karena saya sebenarnya menyukai pesawat dan hal-hal yang bisa terbang. Dulu saya sering menerbangkan pesawat remote control sebagai hobi. Dan sekarang, saya melihat hal yang saya cintai ini, seolah telah diselewengkan untuk kepentingan komersial dan perang. Dan itu benar-benar membuat hati saya hancur. And that really breaks my heart. Did you
Apakah maksudku, kamu pasti pernah melakukan atau melihat studi perbandingan tentang berbagai jenis teknologi. Ketika aku memikirkan drone, yang paling sering aku bayangkan adalah quadcopter. Tapi jenis drone seperti apa yang sebenarnya paling banyak digunakan, atau yang paling menjanjikan, katakanlah, yang sedang dikembangkan? Ya, sebagian besar kasus penggunaan sebenarnya melibatkan pesawat kecil yang disebut drone sayap tetap. Jadi bayangkan saja pesawat biasa yang terbang ke depan dengan sayapnya. Drone seperti ini sangat berguna karena bisa terbang sangat jauh, sedangkan quadcopter membutuhkan banyak energi hanya untuk tetap melayang di udara. Benar. Jadi, drone sayap tetap itu sangat penting. Mereka bisa menempuh jarak yang jauh. Dan sekarang ada drone yang disebut drone hibrida, yang pada dasarnya adalah pesawat dengan quadcopter yang terpasang di dalamnya. Jadi mereka bisa lepas landas seperti quadcopter, lalu terbang menggunakan sayapnya. Dan ketika saatnya mendarat, mereka bisa mendarat secara vertikal. Jadi ini semacam menggabungkan keunggulan dari kedua jenis tersebut. Risim Rohani baru muncul sekarang. Maksud saya, drone bagi saya adalah fenomena yang relatif baru. Saya kira saya berharmoni Sigmom sekitar 10 tahun terakhir. Mengapa hal itu belum dikembangkan lawan Tuntalan dan Bampulan? Ya, sebagian dari itu hanyalah soal stabilisasi. Karena ini adalah sistem yang secara alami tidak stabil dan selalu ingin terbalik. Jadi sebagian dari upayanya adalah membuat sensor dan mengecilkannya. Dan sebagian lagi karena alasan regulasi. Itulah mengapa kamu tidak melihat mereka terbang bebas di mana-mana. Teknologinya pada dasarnya sudah berfungsi, tidak 100%, tapi memang berfungsi. Masalahnya adalah hal-hal seperti FAA dan badan keselamatan lainnya yang ingin mencegah mesin terbang besar jatuh menimpa orang. Sebenarnya salah satu perusahaan drone yang memiliki jam terbang komersial terbanyak bernama Zipline. Mereka terbang di Afrika selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka ingin melakukan pengiriman untuk Walmart. Jadi, menurut saya, mereka semacam menggunakan Afrika sebagai tempat uji coba. Mereka telah terbang, entah berapa, melalui jutaan jam untuk menginemis. Dan sekarang mereka bertutup Papua dengan as. Very interesting, but Sangat menarik. Tapi menurutmu, apakah ini akan apakah ini akan mengubah aspek regulasi? Apakah kamu pikir kita sedang melihat dorongan untuk menggunakan drone, mungkin lebih untuk tujuan sipil di negara kita? Atau apakah kamu punya informasi tentang hal itu? Ya, jadi di Denmark, diskusinya sebagian besar berfokus pada penerbangan drone. Mengoperasikan drone di luar garis pandang visual operator. Ini disebut BVLOS, Beyond Visual Line of Sight. Pada dasarnya, drone tidak bisa melakukan banyak hal yang berguna jika harus tetap dekat dengan operator. Jika saya sedang memeriksa turbin angin, dan saya adalah operatornya, saya bisa berdiri di dasar turbin, dan drone bisa terbang mengelilinginya. Tetapi saya bisa mengirim sesuatu sejauh 1 km, atau 10 km, atau 50 km. Jadi itulah titik perdebatan terbesar antara otoritas lalu lintas udara, regulator keselamatan, dan industri, menurut saya. Aturan tentang penerbangan di luar garis pandang visual ini. Dan saya sebenarnya melihat hal ini berkembang agak terpisah dari sisi militer. Karena saya pikir semua aturan keselamatan dan pertimbangan semacam itu tidak terlalu berperan ketika kita berbicara tentang proyek militer. Ya, karena kamu menyakiti orang. Itulah tujuan utama dari hal-hal seperti itu. Dan apakah kamu mengikuti perang di Ukraina? Apakah kamu punya informasi tentang jenis drone yang digunakan di sana? Dan apakah teknologi tersebut terpengaruh oleh hal-hal yang dipelajari di medan perang? Ya, jadi itu sebenarnya bukan bidang penelitian saya sampai beberapa tahun terakhir. Lebih karena rasa ingin tahu, karena saya ingin tahu apa yang sedang terjadi, dan di mana teknologi saya mungkin bisa digunakan.
Sejauh yang saya pahami, ini pada dasarnya adalah penelitian dan pengembangan waktu nyata yang sedang berlangsung saat ini. Musim panas lalu, saya ikut memprotes acara drone yang diadakan di sini, di Denmark. Saya dan beberapa orang lainnya. Acara itu pada dasarnya semacam pameran dagang, dengan banyak akademisi memberikan presentasi dan sebagainya. Tahun ini mungkin ada sekitar 400 orang yang hadir, dan lebih dari setengah stand, menurut saya, membahas teknologi militer. Jadi, perubahannya memang sangat cepat. So it's really gone quickly. And yeah, I would say my understanding is Ya, saya kira pemahaman saya adalah bahwa drone kamikaze serat optik ini pada dasarnya adalah quadcopter balap yang sangat kuat. Quadcopter hobi yang bisa dibeli dari Tiongkok, dengan bahan peledak RPG yang dipasangkan. Jadi, dari granat berpeluncur roket, bahan peledaknya, kira-kira sebesar ini, diikatkan padanya. Lalu drone itu diterbangkan dengan kabel yang sangat tipis, mungkin beberapa ratus meter, untuk meledakkan tank atau musuh di dekatnya. Genenivil Akarit Winchat Ali Kame. Saya percaya itu di Drosis puas. And I believe those are being used quite extensively. And then, orang gambat mixes you establish spring growth have forced with sounding. Exactly. And this is an example Tepat of the very sekali. low cost. I mean, Dan ini adalah contoh dari biaya yang sangat rendah. Maksud saya, mungkin hanya beberapa ratus euro atau semacamnya. Bisa lebih, bisa juga kurang. Dan tentu saja, pihak Rusia dan beberapa aktor lainnya memiliki yang lebih serius dan lebih canggih. Rusia memiliki yang cukup besar, semacam pesawat berbentuk berlian, dengan mesin bensin di dalamnya. Benda itu mengeluarkan suara dengungan, jadi orang bisa tahu ketika benda itu datang, mereka bisa mendengarnya. Saya pikir sayapnya mungkin memiliki bentang 2 atau 3 meter, dan itu adalah model jarak jauh yang cukup mahal dengan bahan peledak yang jauh lebih besar. Jadi, ya, ketika Anda mengatakan drone, itu mencakup berbagai hal, mulai dari drone pengintai yang sangat kecil dan senyap untuk mengetahui apa yang dilakukan musuh, hingga quadcopter yang terbang dan meledakkan orang, sampai sistem besar yang dimiliki oleh beberapa aktor negara. State actors have access to. And Dan saya rasa Yasmin, maksud saya akan bertanggung uang. Sebagian besar peneliti mungkin tentang cara menggabungkan drone dengan AI dan menggunakannya bersama, atau mungkin tidak. Apakah kamu tahu tisad itu? Or not? You know anything about that? I know that it's an area of research. Saya tahu bahwa itu adalah bidang penelitian. Ada beberapa orang yang tentu saja sangat skeptis terhadap hal itu. Tapi saya telah melihat beberapa contoh, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan komando dan kendali, di mana suatu sistem AI mengintegrasikan berbagai jenis informasi dan memberikan rekomendasi. Namun bahkan di dalam militer, saya pikir ada orang-orang yang cukup skeptis dan menentangnya, karena ya, kualitas informasi itu sangat penting. Ya, oke. Di universitasmu, apakah menurutmu juga ada diskusi aktif tentang seberapa etis hal ini? Peralihan dari penggunaan sipil ke militer. Apakah itu topik besar di kalangan mahasiswa atau semacam sudah dianggap wajar saja? Saya pikir itu topik yang penting. Saya tidak benar-benar melihat banyak refleksi dari para pemimpin kami. Mereka berkata, Perdana Menteri bilang kita lakukan ini, jadi kita lakukan. Dan lihat semua uang ini, bukankah itu hebat? Di antara rekan-rekan saya, sebenarnya ada cukup banyak diskusi. Setiap tahun kami mengadakan pertemuan di luar kantor untuk membahas tahun yang akan datang. Apa yang akan kami lakukan, apa rencana kami. Dan selama beberapa tahun terakhir, salah satu diskusi itu militer ini, itu terus berlanjut tanpa henti. And the month of most with that, Jiang, utim minortas kugupawikest. It's a mabna anthosistari so There was like a strong minority that was really keen to it. Some thought it some didn't really care. Beberapa orang menganggap itu tidak penting. Beberapa lainnya memang tidak peduli. Mereka hanyalah para insinyur yang senang membuat hal-hal keren. Sebagian dari mereka berkata, ya, kita harus melindungi Denmark. Sementara yang lain berkata, ini gila, ini perubahan besar.
Mahasiswa yang saya ajar tidak terlalu aktif atau terlibat secara politik. Namun di beberapa universitas lain di Denmark, seperti di Aarhus dan Copenhagen, misalnya, ada kasus mahasiswa yang memprotes kerjasama dengannya seperti Therma Aerospace yang membuat komponen untuk F-35. Benar. Tapi pada saat yang sama, ada juga aksi protes, seperti yang tadi Anda tunjukkan di belakang Anda. Dan Anda juga terlibat dalam sebuah program bernama Drones for Peace. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang itu? Ya, sebenarnya ini adalah sesuatu yang saya buat karena saya merasa hal itu perlu dimasukkan ke dalam agenda. Ide saya dengan Drones for Peace pada dasarnya adalah untuk mempromosikan penggunaan teknologi drone secara non-kekerasan. Musim panas ini saya mengumpulkan sekelompok orang baik, dan kami pergi ke pertunjukan drone yang diadakan setiap tahun. Itu agak ironis, karena saya juga menjadi peserta di acara tersebut. Saya mengenakan tanda pengenal, dan saya berdiri di luar bersama teman-teman dari Drones for Peace sambil berkata, "Kami tidak menginginkan ini. Ini tidak baik." Lalu saya masuk ke dalam dan berbicara dengan orang-orang di sana. Itu adalah situasi yang sangat aneh. Tapi, ya, kami berencana untuk melakukannya lagi. Pada dasarnya, kami sangat skeptis terhadap militerisasi yang sedang terjadi, dan kami benar-benar ingin menciptakan teknologi yang damai. Itulah tujuan kami. That's our aim. Do you think Apakah menurutmu ada kemungkinan untuk membuat atau melakukan penelitian tentang drone yang sifatnya murni defensif? Kamu tahu, salah satu hal tentang senjata nuklir adalah hampir mustahil untuk menjaganya tetap murni defensif, bukan? Karena ada efek sampingan dan hal-hal lain seperti itu. Tapi teknologi tertentu bisa digunakan hanya untuk pertahanan. Jadi adakah cara untuk mengatakan, baiklah, ada kasus penggunaan yang sah, alasan yang sah, untuk melakukan penelitian yang misalnya berfokus pada cara bertahan dari serangan drone. Seperti, jika seseorang mencoba menyerangmu, bagaimana cara menjatuhkannya? Apakah penelitian yang diadakan studi drone? Dan bagaimana teknis spesifik hal itu? Ya, itu sedang dilakukan. Ada penelitian tentang teknologi anti-drone, dan aku mengerti maksudmu. Sebagai teknologi pertahanan, itu masuk akal. Tapi juga, jika kamu menghentikan serangan pihak lain, itu tetap berguna secara militer. Menurutku, dalam kasus melindungi infrastruktur sipil, itu bisa menjadi contoh penggunaan yang cukup masuk akal, seperti melindungi bandara. Beberapa bulan lalu, ada dugaan pelanggaran drone di bandara Copenhagen. Raya di edition tahu, memang terklaim itu kata. Ada sistem seperti itu bisa aja berfujur bahkan. Can I ask you about this one? Like, how is it possible that Boleh saya tanya tentang hal ini? Bagaimana mungkin ada begitu banyak pemberitaan media tentang dugaan drone, tapi entah bagaimana tidak ada yang berhasil menemukannya, tidak ada yang benar-benar bisa mengidentifikasinya? Apakah kamu percaya itu, atau hanya histeria? Semacam kamu tahu situasi kapal selam U. Dulu ada kasus di tahun 80-an, ketika orang-orang panik tentang kapal selam Rusia di Baltik. Dan ternyata kemudian hal itu sebagian besar dibuat-buat. Terima med NATO, untuk si Chin megon. Yumafimi, tedas drone ends very small. What do you think it was for the drone case? Yeah, so I think it's definitely like a Red Scare kind of Ya, thing. jadi menurut saya ini memang semacam situasi seperti Red Scare. Ya, karena maksud saya rasa cukup mungkin bahwa orang ini hanya tebakan saya, mungkin memang melihat sesuatu. Tapi kemudian mereka langsung berkata, alih-alih mengatakan ada sesuatu yang perlu kita selidiki, ada sesuatu di wilayah udara kita yang tidak kita duga, mereka berkata, ya, itu bisa saja orang Rusia, bisa saja ini, bisa saja itu, bisa saja ancaman ganda, dan semua hal semacam perang hibrida itu. Jadi menurut saya, hal yang terjadi itu satu hal, dan cara orang membicarakannya itu hal lain. Mungkin mereka memang sangat khawatir dan ketakutan. Itu bisa jadi salah satu alasannya. Mereka ingin selalu siaga, atau mungkin mereka benar-benar mencari pengalihan, mencoba mencari alasan untuk menakut-nakuti orang. Orang-orang di sini memang sangat ketakutan. Ya, sangat khawatir.
Is it possible to use drones like Apakah mungkin menggunakan drone dalam konteks ini untuk memata-matai? Maksud saya, apakah sejauh yang Anda ketahui, ada teknologi yang begitu tersembunyi sehingga bisa diterbangkan di atas ibu kota sebuah negara Eropa, dan orang yang mengendalikannya memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa drone itu tidak akan terdeteksi? grounds to believe that it cannot be detected? You can make drones that are very, very hard to detect. Kamu bisa membuat drone yang sangat-sangat sulit dideteksi. Salah satu yang kami lihat dipamerkan di sebuah pertunjukan drone beberapa tahun lalu disebut Scan Eagle. Drone ini memiliki bentang sayap sekitar 3 meter dan berbentuk sayap terbang, jadi merupakan pesawat sayap tetap. Drone ini sebenarnya menggunakan mesin bensin, tetapi knalpotnya mengarah ke atas. Ia diluncurkan dari ketapel, dan setelah naik beberapa ratus meter, drone ini menjadi tak terlihat. Kamu tidak bisa melihatnya, tidak bisa mendengarnya. Di bagian bawahnya ada gimbal dengan lensa berdaya tinggi. Mereka menunjukkan siaran langsungnya, dan drone itu bisa melakukan zoom hingga sangat dekat. Kami bisa melihat wajah kami sendiri. Drone itu bisa mengenali individu. Saya bukan ahli dalam sistem deteksi drone, tetapi saya membayangkan banyak negara memiliki radar dan teknologi serupa. Namun, drone-drone ini ukurannya cukup kecil. Saya rasa tidak mungkin ada peluang 100% untuk tidak terdeteksi. Tetapi kamu pasti bisa mengumpulkan banyak informasi menggunakan drone. Beberapa tahun lalu, saya melihat presentasi dari Korea Selatan tentang beberapa drone yang mereka temukan dari teman-teman mereka di utara. Drone itu pada dasarnya adalah pesawat remote control yang sangat besar dan canggih, terbang sangat rendah sehingga sulit dideteksi. Mereka mengambil foto saat terbang di sepanjang pantai dan kemudian di atas ibu kota. Sayangnya, koordinat GPS dari rute penerbangan sudah diprogram sebelumnya ke dalam drone. Jadi mereka bisa melihat dari mana drone itu berasal dan kemana seharusnya pergi. Itu hanya 1 atau 2 yang mereka temukan, yang jatuh. Jadi saya menduga mungkin ada 100 lainnya yang tidak ditemukan dan telah terbang di rute yang sama. Mereka memang sulit dideteksi. In conclusion, Baik, kesimpulannya parang gede drone members kemungkinan fix ilmiah. Maksud saya, drone itu memang sekarang. it's not science fiction. I mean, probably spy drones are flying. Oh, for sure. Hmm. For sure. Oh, tentu saja. Tentu saja. Maksud saya di medan perang, itu sudah pasti. Dan di luar medan perang, tentu saja ada risiko jika seseorang menemukanmu, bukan? Tapi di medan perang, hal itu terjadi sepanjang waktu. Salah satu perusahaan tempat saya pernah bekerja membuat drone sayap tetap yang cukup kecil, beratnya sekitar 2 kg, dengan rentang sayap 1,6 meter. Drone itu memiliki motor listrik kecil, dan setelah diluncurkan, kami mencoba percobaan, dan kami mencoba memahami bagaimana seri drone dapat bergerak artefaksia. Dan pada jarak sekali 60 meter, drone itu tidak terdeteksi. It was undetectable. Incision. Exactly. So this is using Lalu kami membuat versi militaris yang tentu saja mustahil bekerja, dijual ke perusahaan lain. Ya, saya ikut Hawaii Toys karena, and I believe in Ukraine actually. Oh wow. Wah, luar biasa. Jadi maksud saya, kesimpulannya, teknologi ini tidak akan hilang lagi, bukan? Kita semua bisa berharap bahwa semakin banyak teknologi seperti ini akan dikembangkan. Maksud saya, mereka mungkin sedang mengucurkan dana dari segala arah saat ini. Rusia, Eropa, Amerika, drone adalah masa depan peperangan dengan cara yang sangat menyedihkan, bukan? Yes, I believe so. And I think Ya, saya rasa begitu. Dan saya pikir dalam 5 atau 10 tahun ke depan, jumlah uang yang sangat besar ini, 5% dari PDB, akan memiliki dampak besar pada Denmark dan banyak negara Eropa lainnya. Ini benar-benar akan menentukan arah penelitian. Saya akan mendorong rekan-rekan saya yang masih di dunia akademik untuk mempertimbangkan apakah mereka ingin menjadi bagian dari hal ini atau tidak. Karena ini akan datang. Dan sayangnya, kita tidak bisa benar-benar menolak uang itu. Itulah konteks tempat kita beroperasi. Jadi saya benar-benar berharap orang-orang bisa bersatu. Saya berharap mereka melakukan perundingan bersama,
bergabung dengan serikat pekerja, melakukan protes, melakukan apapun yang mereka bisa untuk melawan militerisasi ini. Maksud saya, masyarakat di sini, Pascal, benar-benar sedang berubah. Ketika saya pertama kali saya sama The Dead Architect 2010, saya akan mengatakan bahwa negara Denmark memang melakukan beberapa hal militer, tetapi itu bukan bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan sekarang, hal itu benar mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. In what sense? Zemaini towards I haven't the been lath in for Norway intermerican mark. for a long time. Ya, jadi hal itu mulai masuk ke universitas, masuk ke industri, dan kamu bisa melihat semakin banyak hal yang berhubungan dengan militer. Ada orang-orang yang membicarakan tentang bergabung dengan militer, raja mengenakan seragam militernya. Jadi ini benar-benar perubahan total dalam pola pikir dan persepsi. 10 tahun yang lalu, kamu tidak akan pernah melihat hal seperti ini. Itu sangat jarang. Mungkin sesekali kamu akan melihat sesuatu dari Garda Nasional, yang seperti orang-orang yang menghentikan lalu lintas kalau ada maraton, pada dasarnya para relawan. Tapi sekarang hal itu menjadi jauh lebih umum. Dan menurut saya, budayanya sedang mengalami militerisasi. It's very sad. Sangat menyedihkan. I suppose Dahil mayu, you read it's a about the film membaca medes newspapers, kan, nakanyu the terus menerus dari Rusia. constant Russia threat. Ya, saya persepsi suteri Wadafalon ng Kabon Copenhagen. I don't know. I mean, it's Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Maksud saya, ini sangat-sangat berbahaya dengan kondisi Eropa saat ini. Jika mereka tidak menghentikannya, itu akan mengarah pada perang yang justru mereka katakan harus dicegah. Karena jika kamu bersiap untuk itu, kamu justru akan membuatnya terjadi. Kamu akan membuatnya terjadi. Mungkin satu hal terakhir, apa yang kamu sarankan? Maksud saya, jika ada orang lain di bidang teknik serupa yang tahu bahwa apapun yang mereka kerjakan bisa digunakan untuk tujuan militer, tapi mereka tidak ingin hal itu terjadi, apa yang sebaiknya mereka lakukan? Bagaimana kamu mengatur dirimu setelah keluar dari universitas? Kita semua perlu bertahan hidup dengan cara tertentu. Kita semua butuh penghasilan. Apa yang sedang kamu lakukan? We all need some income. What are you doing? Tepat sekali. Ya, saya merasa harus meninggalkan industri itu. Karena itu hal paling penting yang bisa saya lakukan sekarang. Dengan semua pelatihan etika yang saya miliki. Saya pikir mungkin hal terbaik yang bisa saya lakukan adalah berhenti. Ya. Jadi sekarang saya seorang seniman. Saya sudah membuat karya seni selama 5 atau 6 tahun terakhir. Dan saya pikir, baiklah, saatnya berganti arah dan mencoba sesuatu yang lain. Ya, saya benar-benar menyarankan agar orang bersikap proaktif. Kamu akan terkejut betapa banyak gesekan dan perlawanan yang muncul hanya karena berbicara. Itu satu hal yang saya perhatikan di universitas. Semua orang seolah-olah berkeini. Beginilah tackle kerjanya. Beberapa dari kami mulai mengajukan pertanyaan, menyuarakan keraguan, berdiskusi, dan mengkritisi sudut pandang ini. Saya pikir itu membuat perbedaan besar. Sesekali saya kembali ke universitas. Saya punya teman di sana, dan kadang saya ada pertemuan di sana. Orang-orang akan menghampiri saya di lorong dan berkata, "Kamu orang yang keluar itu kan?" Dan saya menjawab, "Ya, itu saya." Lalu mereka berkata, "Oh, itu menarik sekali." Dan saya menjawab, "Ya, ayo, kamu juga sebaiknya melakukannya." Jadi, ya, saya pikir perundingan bersama, berkumpul, berbicara dengan serikatmu, ikut dalam demonstrasi. Saya masih cukup optimis untuk percaya bahwa hal itu bisa berdampak dan membawa perubahan. Yeah, just don't be silent. I mean, Ya, jangan diam saja. Maksudku, cara paling pasti agar tidak ada yang berubah adalah dengan tidak bersuara dan hanya mengikuti arus, kan? Lalu maksudku, semuanya sudah hilang sejak awal. Tapi tidak semua orang harus berhenti dari pekerjaannya, kan? Setidaknya katakan saja seperti, aku tidak nyaman dengan hal seperti ini ketika sedang terjadi. Tepat sekali. Dan sebagai seorang akademisi, maka setidaknya di Denmark, secara teori, Anda memiliki kebebasan penelitian.
Jadi Anda tidak bisa dipaksa melakukan sesuatu atas keyakinan moral atau agama Anda. Anti-etis orang-orang untuk menjadi pasifis, menolak militerisi ini, dan standing memohonkan hak-hak Anda. Stand up for your rights. I've got a very strong feeling that the next Saya couple punya of firasat years yang for sangat people kuat who bahwa dalam are not beberapa okay tahun with ke this, depan, like, resistance bagi orang-orang yang is gonna tidak be the setuju main dengan hal word. ini, perlawanan akan menjadi kata Because utama. it seems that the Tampaknya mainstream arus is utama fully sepenuhnya on board mendukung, with, melaju penuh, full menuju masa throttle depan ahead yang into militeristik. the militaristic future. Ytterligare, Yotis. Just say no. Om jag får det bad. Everybody Seth Feist, say no. indien to that. Isa If Seth Nekoin somebody orang asks lain, you to or miniature kill mit nat. somebody else, just say no. Exactly. And Terfaskeris. Dan tinamaikan na mamitin yung melakukan secara langsung, dan kan membuat support ribuan hang. Katakan tidak juga. Cukup katakan tidak. Also say no. Good. I mean, this Bagus. is very Maksud practical saya, advice. ini adalah urusan yang sangat praktis. Dylan, people who want Dylan, to bagi am find orzi ini more, banyak find tinimo, out more kamomo, about you, tulutmo, your kag art, sinu. your writing, Kemana mereka your, harus pergi? thought, where should they go? Yung mas meds bising juling isti. Itu terus dylancawthorne.com. Nama saya froth.com. myname.com. Okay, I'll put Baik, a link saya to nitum vladut your cursitus web website in ande the descriptie description dio of this atumer. video below. Dealing. There might say benyolt at Dylan, bain de hith. Thank you very much for your time today. Thank you, Strength si Fascal.